Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelum kita masuk ke video, aku mau kalian tahu bahwa video ini hanya untuk hiburan dan berbagi informasi. So, berbuat baiklah pada setiap orang, kapanpun dan dimanapun, terutama di kolom komentar. Jangan tunjukkan komen kebencian atau kata-kata yang menyakiti pada siapapun juga. Dan dalam setiap kasus, ambil positifnya, buang negatifnya. Nggak pakai lama, watch. Keluarga Connell memiliki 3 orang anak yang masing-masing bernama John, Joseph yang biasa dipanggil Joe, dan si bungsu Kelly. Mereka keluarga yang sangat dekat, namun di saat yang bersamaan, seperti keluarga lainnya, mereka juga sering bertengkar memperebutkan sesuatu. Bisa dibilang mereka ini adalah kakak beradik yang kompak. Tidak ada seorang pun yang boleh menyakiti saudara mereka kecuali mereka sendiri. Mereka tinggal di sebuah rumah yang besar di daerah Wilmington, Delaware, Amerika. Selain suka berpetualang, anak-anak keluarga Connell merupakan anak yang aktif, terutama Joe si anak tengah. Dia anak yang menyenangkan sekaligus paling menjengkelkan. Joe merupakan tipe pria yang akan langsung dikenali oleh para gadis-gadis dimanapun dia berada. Di masa dewasanya, Joe menjadi salah satu pemilik CNS Auto Service yang merupakan sebuah bengkel mobil bersama dengan temannya yang bernama Christopher River. Hingga pada satu waktu, Joe bertemu Olga yang berasal dari Rusia. Mereka terlihat sebagai pasangan yang cocok saat bersama-sama. Namun saat mereka akan menikah, masalah mulai muncul ketika Jackie, ibu Joe, memberikan Joe cincin kawin warisan miliknya untuk diberikan pada Olga. Namun sebelumnya, cincin tersebut telah diberikan Jackie kepada si bungsu Kelly agar bisa dipakainya jika satu saat nanti Kelly menikah. Cincin itu seharga $20.000. Jackie meminta kembali cincin itu pada Kelly dan memberikannya pada Joe, sang putra kesayangan. Joe pun mengambil diamond yang ada di cincin itu untuk dipasang pada cincin yang akan diberikan pada Olga dan menggantikan diamond tersebut dengan zirconia yang kembali dipasang pada cincin warisan. Ketika Jackie mengembalikan cincin itu pada Kelly, dengan segera Kelly mengetahui jika itu bukanlah diamond asli. Kelly pun menjadi sangat marah namun tidak bisa membantah ibunya. Joe dan Olga mengadakan sebuah pesta pernikahan kecil yang mewah di Virgin Island. Setelah pernikahan mereka, Kelly yang masih marah karena persoalan cincin mengirim SMS pada Olga yang menyebutkan soal cincin tersebut. Namun Olga yang tidak mengetahui tentang hal itu tentunya menanyakan pada Joe yang mengakibatkan Joe dan Kelly bertengkar hingga mereka tidak saling bicara. Beberapa minggu setelah pernikahan Joe, seseorang mendobrak masuk rumah mereka dan mencuri perhiasan dari dalam rumah kecuali cincin yang saat itu sedang dipakai Olga. Joe menelpon polisi yang mulai melakukan investigasi namun mereka belum menemukan pelakunya. Hingga 3 bulan kemudian, pada tanggal 22 September 2013, tepat setelah mereka merayakan ulang tahun Olga yang ke-39, 911 mendapatkan panggilan dari salah seorang tetangga Joe di kondominium Club Paladin yang melaporkan telah melihat Joe dan Olga terbaring di tanah dalam keadaan bersimbah darah. Olga tergeletak di luar apartemen setelah ditembak beberapa kali. Saat ditemukan, dia masih hidup namun sayangnya meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit.
Sementara Joe yang ditembak di bagian belakang kepala juga tidak berhasil diselamatkan. Mereka terlihat baru pulang dari bepergian saat diserang oleh si penyusup karena kunci Olga masih menempel di luar pintu apartemen. Polisi yang menangani kasus tersebut mendapatkan informasi dari salah seorang saksi mata yang mengatakan sebelum Joe pulang, mereka melihat dua orang pria yang sedang menunggu di luar apartemen Joe. Mereka terdengar sedang bertengkar hebat. Polisi juga menginterogasi keluarga Joe dan ketika mengetahui tentang perselisihan akibat cincin, dengan segera Kelly menjadi tersangka utamanya. Saat diinterogasi, Kelly mengakui jika mereka tidak akur dan tidak saling bicara sejak Joe menikah. Mereka bahkan berkirim SMS yang isinya saling mengancam. Tapi walaupun begitu, terlihat jelas bahwa Kelly tidak mungkin melenyapkan saudaranya. Terutama saat terjadinya peristiwa tersebut, cincin itu masih menempel di jari Olga yang membuktikan jika pembunuhan terjadi karena cincin, tentunya cincin tersebut akan hilang dari TKP. Kelly sangat terpukul dengan tewasnya Joe. Dia menyesali bahwa dia belum sempat berbaikan dan meminta maaf di saat Joe telah pergi. Mereka saling membenci, tetapi dia tidak pernah menginginkan saudaranya meninggal. Polisi pun mulai mencari-cari kemungkinan adanya tersangka lain yang berasal dari luar keluarga Connell, yang bisa jadi ada hubungannya dengan kehidupan pribadi Joe dan Olga. Mereka pun menanyai Chris River yang belum mengetahui jika rekannya telah meninggal. Saat diberitahu tentang rekannya, dia terlihat syok dan menyesal. Menurutnya, di malam itu dia seharusnya bertemu dengan Joe tetapi lupa akan janjinya. Dia menceritakan sedikit latar belakang Olga yang pernah menikah sebelumnya dan kemungkinan lain tentang mantan suaminya atau mantan mertua yang terlibat dengan mafia. Selain itu, Chris menyebutkan sebuah kemungkinan lain tentang Joe yang terlibat dalam pemakaian obat terlarang serta steroid. Dia merasa yakin tentang hal ini karena dia mengetahui jika salah satu customer mereka bernama Harry Cook merupakan seorang bandar yang telah berinvestasi dalam bisnis Joe namun tidak mendapatkan hasil yang sesuai. Namun di hari kejadian tersebut, Harry sedang berada di Pittsburgh. Dari 2 kali interogasi yang dilakukan pada Chris, polisi menemukan kejanggalan-kejanggalan tentang alibinya. Tanpa disadari, Chris memberikan keterangan yang berbeda pada satu pertanyaan yang sama, sehingga polisi memutuskan untuk memeriksa latar belakangnya. Selama interogasi, Chris hanya membicarakan hal-hal baik tentang Joe yang dalam kehidupan nyata sangat bertolak belakang. Chris justru sering mengata-ngatai Joe di belakangnya dan selalu mengeluh tentang Joe yang menurutnya telah menggelapkan dana perusahaan. Saat polisi memeriksa pembukuan toko, mereka menemukan toko tersebut mendapatkan banyak keuntungan namun sekaligus juga merugi banyak. Yang dipastikan dana tersebut tidak masuk ke kantong Joe melainkan digelapkan oleh Chris yang mengalami kecanduan narkoba, yang uang tersebut digunakan untuk membeli obat-obatan. Polisi yang menggali lebih dalam menemukan jika ada orang lain yang terlibat dalam kasus ini. Chris sendiri berada di rumahnya selama terjadi serangan pada Joe. Dia terlihat di CCTV rumah, namun saat itu Chris terlihat sibuk menelpon sambil berjalan mondar-mandir seperti sengaja memperlihatkan dirinya dalam rekaman CCTV. Walaupun Chris telah menghapus nomor telepon orang yang dihubunginya, polisi berhasil melacak nomor tersebut yang merupakan milik dari salah seorang pelanggan di bengkel mereka sekaligus bandar dari Chris bernama Josh Bay. Saat ditanyai, Josh mengaku di malam itu dia sedang bekerja yang juga terlihat dalam rekaman CCTV. Namun berdasarkan histori ponselnya, di malam itu Josh menelpon 2 orang pria bernama Dominic Benson dan Aaron Thompson yang melakukan eksekusi tersebut. Yang terjadi sebenarnya adalah Chris menyewa Josh untuk melenyapkan Joe dan Josh menyewa Dominic dan Aaron untuk melakukannya.
Dia meminta mereka berdua untuk melenyapkan siapapun juga yang sedang bersama Joe saat itu. Motif pembunuhan itu sendiri adalah untuk mengambil polis asuransi bernilai $1 juta yang dibuat oleh Chris dan Joe saat mengajukan pinjaman ke bank ketika mereka mulai mendirikan bisnis CNS automobil. Untuk mengurangi hukumannya, Josh bersedia bersaksi melawan Chris pada saat persidangan. Chris membayarnya sejumlah $50.000 sebagai uang muka dan menjanjikan akan memberikan $60.000 setelah pekerjaannya selesai. Setahun setelah kejadian tersebut, mereka pun mendapatkan vonis hukumannya masing-masing. Untuk Chris, divonis hukuman penjara 2 kali penjara seumur hidup dengan hukuman tambahan selama 50 tahun. Aaron Thompson divonis 2 kali hukuman penjara seumur hidup. Sementara Dominic divonis hukuman 5 tahun penjara atas tuduhan konspirasi. Dan Josh Bay divonis 10 tahun penjara. Kelly yang sangat menyesal tentang pertengkarannya dengan Joe mengatakan jika dia mendapatkan pelajaran dari hal ini bahwa kita tidak akan pernah tahu kapan seseorang akan pergi selamanya. Menurutnya, jangan pernah tidur sebelum kita bermaaf-maafan dengan orang yang baru bertengkar dengan kita, dan jangan lupa untuk selalu mengucapkan cinta pada orang-orang yang kita sayangi. Karena bisa jadi di hari esok, secara tiba-tiba kita tidak akan pernah bisa bertemu mereka lagi. Dan Kelly harus membawa semua penyesalan seumur hidupnya. Dan cukup sampai di sini cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa ajak teman-teman kalian yang suka dengan konten seperti ini untuk gabung di sini. Buat kalian yang masih betah nonton sampai akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.